terkait Jamovi, ya udah deh. Habis ini kita PA ya, kita PA, singkat aja PA-nya. Terkait Jamovi, ini udah saya hitungin. Nah, mumpung ini direkam, nanti kalian bisa lihat lagi rekamannya ya. Ini saya udah masukin dataset kalian ke data ya. Tinggal masukin ke Jamovi aja ya. Bisa input manual, bisa nanti tinggal impor aja. Hasilnya nanti seperti ini ya. Kemudian nanti saya kasih dataset yang udah saya perbaiki dari yang tadi hasil Yasmin itu. Ada beberapa yang saya perbaiki, nggak banyak, minor. Nanti saya kasih ulang ya. Caranya ya tinggal di import ya. Kemudian nanti tinggal diklik aja ya. Tinggal diklik, ini ke bawahin ya. Ini buat nambah nilai kalian ya. Buat nambah nilai. Maksudnya buat nambah nilai aktivitas, bukan nilai UTS sama UAS ya. Saya insya Allah ingin membantu kalian, tapi dari segi kewenangan saya ya. Saya tidak ingin memanipulasi nilai UTS atau UAS ya. Saya hanya bisa membantu sesuai kewenangan saya, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan penugasan sehingga nilai aktivitas kalian nanti bisa naik ya, bisa lebih bagus lah seperti itu ya. Sehingga saya pun ngasihnya tuh enak gitu. Nah, caranya adalah dengan seperti ini, dengan mengerjakan tugas dataset yang akan kalian kerjakan setelah UAS ya. Kalian kan nanti pasti setelah UAS saya sering banget dah pasti tahu gitu ya. Pak, ada tugas tambahan, ada gitu. Ya ini tugas tambahannya. Dan saya kasih tahu dari sekarang ya ini. Jadi bukan nanti tiba-tiba ada gitu ya. Tapi saya sudah ingetin dari awal ya bahwa ini tugas tambahannya dan diberikan kepada semuanya ya. Harapannya adalah biar semua orang bisa ikut saling membantu ya. Yang nilainya jelek ya kita bisa garap sehingga hasil akhir dari aktivitasnya bisa lumayan membantu gitu ya nilai kalian. Nah, ini tugas tambahannya ya. Jadi dikerjakan nanti setelah setelah UAS ya. Ada waktu 2 minggu, silakan berkelompok. Cara kerjanya gimana? Kayak gini ya. Tinggal download ya. Kalau saya siapkan datasetnya. Ini dari si apa ya? Nah, ini ya. Nah, dari sini ya. Mana sih tugas jawaban lagi salah ya. Tugas ya, T. Nah, nih ya, ini saya sudah bikin. Nanti kalian tinggal open aja. Setelah di-open, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, data yang ada di atas ini, yang Y ini sampai Y sampai X1, X2 dan seterusnya C2 itu harus dalam bentuk continuous ya. Nah, warnanya kayak gini nih. Warnanya tuh kuning atau oranye ya, continuous ya. Nah, kalau sudah continuous berarti data kalian sudah benar, kalian bisa langsung masuk analisis ya. Nah, analisisnya adalah tinggal saya ulang dari awal ya. Nah, ini kayak gini. Di sini tugas kalian adalah nih ya, ini tantangannya ya. Cara melakukannya adalah seperti ini. Y pindahin ke sini ya. X1 pindahin ke sini ke covariates. X2-nya ini salah ya. Ada lagi, Deng. Mana lagi ya Jamovi. Ini dia. Nah, ini yang punya kalian ya. Nah, di sini caranya adalah seperti ini ya. Ini sampai bawah dulu deh. Nah, gini ya. Y masuk ke dependent variable. Nah, X1 ke covariates, X2 ke final, X2 final ke covariates, X3 sampai C2 ya, X3 sampai C2 ini kalian blok dan kalian drag ke covariates. Sehingga kalau kalian hitung 1 2 3 4 5 ya. Nah, udah. Setelah itu kalian masukkan assumption check. Ini dicentang. Autocore, collinearity, normality dicentang ya. Kemudian kalian ini R2, R adjusted R kuadrat dan F ini dicentang juga ya. Setelah itu estimate-nya dicentang juga yang 95%. Setelah itu apa? Setelah itu kalian masukkan centang juga yang ini nggak usah lah ya. Ini nggak usah. Udah cukup sampai sini. Jadi yang dicentang adalah assumption check, model fit sama model koefisien ya. Nah, dan ini udah otomatis lah pokoknya. Ini iya, ini iya, ini iya ya. Oke. Kalau udah gitu, berarti kalian tinggal yang nanti akan kita baca cuma 2, model fit sama model koefisien. Nah, gini ya. Ini yang akan kita baca ya. Yang akan kita baca yang mana Pak? Yang akan kita baca cuma ini doang. Model fit sama model koefisien. Udah deh beres. Nah, sekarang tantangannya adalah kalau p-value untuk model overall model test ini adalah untuk menunjukkan
bahwa semua variabel X dan kontrol itu mampu memprediksi variabel Y, ya, mampu memprediksi variabel Y. Nah, seberapa besar kemampuan prediksinya itu digambarkan dalam bentuk R-square. Ya, seperti itu. Nah, masalahnya di sini model ini dikatakan bagus apabila p-value yang ini kurang dari 0,05. Ya. Kalau dikurang dari 0,05, maka itu bagus modelnya. Bahkan bisa kita lanjutkan ke membaca model yang koefisien ini. Ya. Nah, ingat ya. Tapi ini kalian lihat dengan model ini ya, maka p-value-nya lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa katakan modelnya salah. Tidak bisa kita lanjutkan ke model yang parsial. Ya. Seperti itu ya. Loh, Pak, berarti apa yang kita bangun sama aja dengan bohong? Enggak. Iya, ya. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu, ya. Kalian tugasnya adalah silakan mencari model yang ideal. Ya, yang ideal. Berarti kalian bongkar pasang yang menjadi dependen, kalau gitu jangan yang Y, ya. Dan di sini saya udah coba tadi ya bongkar pasang. Yang X3 itu saya jadikan dependen, ya. Yang Y saya jadikan yang covariat atau independent variable. Nah, ketika seperti ini ternyata hasilnya pun berubah, ya. Ya. Hasilnya nah ini sudah signifikan. Nah, kalau kayak gini kita bisa membaca ya. Kita bisa menafsirkan. Kalau dia sudah signifikan, maka kita bisa lihat dan adjusted R-square yang kita lihat ya. Maka penafsirannya seperti ini. Y ini yang menjadi dependent variabelnya adalah yang X3 ya. Maka semua variabel X3 ini adalah dependen ya, dependen ya. Maka prediktornya adalah apa? Prediktornya adalah X1, X2, C1, C2 dan Y. Ini semua mampu memprediksi X3 secara signifikan. Artinya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, maka ini pun demikian akan menghasilkan angka yang tepat. Kenapa? Karena p-value-nya di bawah 0,05. Ya. Nah, ini sangat menyenangkan ya cara membaca ini ya. Perhatikan ya. Kalau gitu seberapa kuat model itu, Pak? Jawabannya adalah 77,2%. Ini yang dilihat. Kekuatan modelnya adalah 77%. Nah, gitu ya. Ini setelah saya bongkar modelnya, X3 saya jadikan dependen. Yang lainnya, Y-nya saya jadikan covariat, atau ini merupakan prediktor atau independent variable. Variabel yang mampu memprediksi dari variabel Y. Variabel baru dependennya adalah variabel X3, bukan Y lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Independen ini mampu memprediksi berapa nilai dari berapa nilai dari dependent variable, ya. Nah, kalau seperti ini, maka sudah signifikan dan adjusted R-square-nya pun udah di atas 0 gitu ya. Maka kita bisa masuk ke penafsiran T parsial. Nah, ini disebut uji F simultan ya. Yang bawah merupakan uji T parsial ya, seperti itu. Nah, ini merupakan T parsial ya. Seperti itu ya. Nah, karena uji T parsial, maka apa? Maka kalian bisa menafsirkan lini per lini, line by line. Ya. Ingat ya, kalau yang cara menafsirkannya adalah gimana? Dilihat gitu satu persatu. Dan yang kita lihat adalah kontrol variabel kita tidak usah masukkan ke dalam analisis. Cukup yang X1, X2 dan Y. Ini kalau variabel dependennya adalah X3. Nanti kalian silakan cari yang paling bagus yang mana ya. Ada yang lebih bagus. Nah, sengaja saya nggak kasih tahu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti ini, maka kalian bisa menafsirkan X1 ke X3 ya, ke variabel dependen X3. Ini dependen ya. Ini independen. X2 ke X3. Dan ini pun sama, Y ke X3 ya. Nah, seperti itu. Yang menjadi fokus perhatian adalah variabel X3. Apa X3? Itu adalah leverage ya. Nah, apa ya? Lupa saya. Leverage bukan. Nanti dilihat lagi ya. Ada satu lagi yang lebih bagus ya. Tapi nanti kalian cari sendiri ya. Ini contohnya aja. Nah, kalau ini maka penafsirannya adalah kita lihat ya. Kalau dia di bawah 0,05 ya, kalau dia di bawah 0,05 ya. Ini saya hapus dulu ya. Kalau dia di bawah 0,05 maka dia adalah signifikan, sama kayak yang F ya, yang atas.
Kalau dia p-value-nya di bawah 0,05, maka dia berpengaruh signifikan. Ya, signifikan. Kalau dia di atas, maka tidak signifikan. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Kalau di bawah 0,05, ya ini yang pertama X1. Berarti ini signifikan. Kita prediksi, Pak, prediksinya adalah positif. Maka kita lihat koefisien depannya. Tandanya positif. Ya. Nah, berarti kita tafsirannya adalah maka X1 berpengaruh secara signifikan terhadap X3 dengan secara positif gitu ya. Maksudnya apa kalau positif? Kalau X1 naik 1, maka X3 pun akan naik 1. Nah, itu cara penafsirannya ya. Kalau positif. Kalau negatif kebalikannya, X1 naik 1, maka X3 akan turun 1. Gitu. Itu kalau negatif ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua ya. Karena ini positif berarti ya udah X1-nya naik 1 ya. X1 naik 1, maka X3 pun akan naik 1. Nah, itu kalau positif dan signifikan. Hipotesis 1 terbukti. Hipotesis 2 sekarang. Hipotesis 2 tafsirannya adalah saya memprediksi dia X2 berpengaruh positif terhadap leverage. Ya. Nah, kita lihat nih signifikansinya. Oh, ternyata 0,1. Nah, di atas 0,05, Pak. Maka tidak signifikan pada tingkat level 0,05. Maka ini kita tolak ya. Kita bisa katakan bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap X3. Berarti hipotesis 2 kita tolak karena tidak terbukti. Ya. Ini tidak berpengaruh kalau di atas 0,05. Nah, sekarang yang bawah yang Y. Nah, yang Y itu lebih gila lagi, 0,4 ya. Maka kita katakan bahwa Y tidak berpengaruh terhadap X2. Udah deklar ya. Nah, tapi ada tafsiran lain ya. Kalau ini kan masih 0,1. Ini masih 10% lah ya. Ya, signifikansinya masih 10%. Ini sebenarnya kita bisa terima juga ya. Artinya apa? Kalau ini kita terima signifikansi kalau di atas 10% kita udah tolak ya. Kita anggap tidak signifikan. Tapi kalau masih 10%, ini masih kita bisa anggap sebagai ini signifikan pada level 10%. Ya. Nah, cara penafsirannya berarti kalau ini kita anggap signifikan ya dan kita bolehkan di angka signifikansi 10%. Nah, kalau saya sih biasanya kalau 10% saya anggap itu signifikan ya. Maka cara menafsirkannya gini. Ya. X2 berpengaruh signifikan terhadap X3. Tapi dugaan saya adalah awalnya adalah positif. Kita lihat hasilnya. Oh, ternyata negatif. Nah, maka hipotesis saya tertolak. Kenapa? Karena saya udah menduga awalnya signifikan positif. Sedangkan hasilnya adalah signifikan negatif. Ya, maka hipotesis yang saya bangun tertolak. Nah, menafsirkannya gimana? Kalau dia negatif hubungannya gitu ya, kalau dia negatif, maka hubungannya ini ya. Maka penafsirannya kebalik gitu ya. Kalau X2 naik 1, maka X3 akan turun 1. Nah, itu kalau dia koefisien negatif ya, kalau hubungannya negatif. Ya udah gitu doang sih. Kalau positif, kalau X2 naik 1, maka X3 pun akan naik 1. Nah, karena ini negatif, maka penafsirannya adalah X1 naik 1, X2 naik 1, maka X3 pun akan turun 1. Nah, gitu ya. Oke, dah. Itu aja. Oh my God. Kita tutup.